Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, baik. Untuk layanan BK kali ini, Ibu ingin menyampaikan tentang tahap perkembangan psikologi remaja. Tentunya kalian sudah tahu ya, sebelumnya mungkin ada sudah pernah dipelajari, sudah pernah membaca apa-apa saja sih tahap perkembangan psikologi remaja itu. Baik, Ibu akan jelaskan dulu. Nah, salah satu perkembangan yang dialami oleh remaja adalah perkembangan psikologinya, yaitu benar ya, perkembangan fisik, bahasa, kemudian perkembangan yang mencakup emosi dan sosial termasuk salah satu kunci tumbuh kembang seorang remaja. Lalu, bagaimana perkembangan psikologi atau emosi remaja ini dari tahun ke tahun? Baik, kita bahas. Perkembangan psikologi remaja. Dilihat dari sisi psikologi, ada beberapa tahapan nih yang setidaknya perlu dicapai. Di antaranya terlihat menonjol serta mengembangkan identitas diri kalian ya. Misalnya saya ini nanti mau jadi apa, misalnya mengambil jurusan apa, kemudian pilihan-pilihan sekolah yang pas buat kamu tuh seperti apa. Kemudian bisa beradaptasi agar diterima di lingkungannya. Ada beberapa anak yang tidak bisa diterima oleh lingkungannya, mungkin dari sikap dan sifatnya yang terlalu sombong mungkin ya. Itu akan lingkungan tidak akan mungkin menerimanya. Sifat-sifat dan sikap yang baik tentunya akan diterima dengan baik oleh lingkungan sekitar. Kemudian mengembangkan kompetensi sekaligus mencari jalan keluar untuk mendapatkannya. Mengembangkan kompetensi ini sesuai keahlian kalian ya, bagaimana caranya untuk dapat berkembang dengan baik. Kemudian berkomitmen pada tujuan yang sudah dibuat. Apa sih tujuannya kita hidup? Apa sih tujuan dari kehidupan ini? Nah, itu semua bisa kita bahas nanti satu persatu ini ya. Berikut adalah perkembangan psikologi yang dialami remaja seiring dengan pertambahan usia. Kita bahas yang mulai dari remaja umur 10 sampai 13 tahun. 10 sampai 13 tahun ini kira-kira dari SD ya, kelas 4 SD sampai dengan kelas 1 SMP. Kalian sudah melewati masa ini. Ya, masa-masa ini beberapa perkembangan psikologi pada remaja itu antara 10 hingga 13 tahun itu diantaranya masih memperlihatkan kedekatannya dan ketergantungan sama orang tua. Ya, pasti kalian akan merasa ya waktu dulu di SD, waktu kelas 4, apa-apa minta, "Mah, tolong ambilkan baju, mah tolong ini, mah tolong itu." Pasti perlu bantuan orang tua. Kemudian membuat kelompok bersama teman-teman terdekat. Biasanya kalian mempunyai geng pada saat SD ya, kalian mungkin masih ingat sampai dan SMP. Bukan geng ya, mungkin perkumpulan atau klub atau kelompok-kelompok yang teman-teman terdekat dan itu saja. Biasanya itu teman terdekat yang bisa untuk curhat, teman terdekat yang bisa untuk berbagi. Biasanya ada beberapa 4 sampai 5 anak yang dari umur 10 sampai 13 tahun ini. Kemudian mulai mencari identitas diri dan memperlihatkan kemandiriannya, belajar untuk mandiri dari mulai dari usia sekarang nih ya. Kemudian bagaimana perkembangan emosionalnya? Perkembangan emosional pada umur 10 tahun ini masih akan menunjukkan ketergantungannya kepada orang tua ya, namun kedekatannya dengan teman sebaya akan semakin menguat. Bahkan tekanan dari lingkungan pertemanan yang dirasakannya akan semakin besar, begitu pula dengan identitas dirinya dalam sebuah pertemanan ya. Umur segini masih ketergantungan dengan orang tua. Apa-apa kita membutuhkan seorang sosok ibu atau sosok mamah ya. Misalnya umur kelas 4 SD itu dia masih belum bisa mandiri, masih perlu bimbingan dan arahan kedua orang tuanya. Kelas 4, 5, 6 itu biasanya masih ya sampai dengan SMP kelas 1. Nah, kemudian meski begitu, pada usia ini anak masih akan menganggap orang dewasa memiliki kekuatan atau kekuasaan yang lebih besar. Hal ini membuatnya masih akan mengikuti aturan di rumah ya. Biasanya anak-anak seperti ini dia harus patuh dan taat apa yang disampaikan oleh kedua orang tuanya ya, masih bisa diatur lah biasanya umur-umur anak seperti ini. Nah, baik. Selain itu juga gangguan makan serta minder itu terjadi pada usia 10 sampai 13 tahun ya. Biasanya susah makan, harus diatur, harus dipaksa ya. Kemudian sehari 3 kali itu belum tentu. Ya, itu akan orang tua menjadi penanggung jawab. Apa sih sebenarnya yang dia inginkan, kenapa alasan dia tidak mau makan. Nah, itu biasanya itu diatur oleh kedua orang tuanya.
Nah, apabila dilakukan tanpa pengawasan, anak yang mungkin mulai berani mencontoh apa yang dilihatnya berdasarkan rasa penasaran berada di umur 12 hingga 13 tahun. 12 itu sekitar kelas 6 SD sampai dengan kelas 1 SMP ya. Itu biasanya apa-apa saja yang dilihatnya itu akan dicontoh dan diperbuatnya oleh dirinya sendiri. Makanya kalau bisa di lingkungan sekitar itu memberikan contoh yang baik kepada anak-anak yang umur-umurnya sekarang ini. Nah, perubahan mood juga sama, semakin menjadi-jadi, kadang nangis, kadang marah ya, tidak diturutin oleh kedua orang yang tuanya dia akan marah, kemudian merasa dia tidak diperhatikan. Ini umur-umur sekarang ini masih rentan ya. Bagaimana dengan perkembangan sosialnya? Perkembangan sosial ini yang tadi Ibu sebutkan ya, dibuktikan dengan kesetiaan terhadap teman, satu geng atau satu kelompok mereka yang lebih solid. Biasanya anak-anak umur-umur sekarang ini sekitar umur kelas 6 SD dan 1 SMP ini. Akan tetapi anak akan mulai menunjukkan ketertarikan pada lawan jenis ya. Ini sudah mulai ya. Umur dari sekarang ini sudah mulai tertarik dengan lawan jenis atau bisa dikatakan dengan mulai mengenal dengan pacaran ya. Nah, kemudian perkembangan sosial remaja 14 sampai 17 tahun. Nah, 14 tahun ini sekitar SMP kelas 2 sampai dengan SMA kelas 2 ya. Nah, beberapa perkembangan psikologinya remaja 14 hingga 17 tahun ini memperlihatkan kemandirian. Nah, umur sekarang sudah mulai bisa mandiri daripada orang tua yang sudah mulai belajar ya, kemudian menghabiskan waktu yang lebih sedikit, dan orang tua cenderung bersama teman-teman ya, mulai menunjukkan ketertarikan lawan jenis. Ini tadi bersambung ya, menunjukkan lawan jenis ini bisa dikatakan mulai ketertarikan, misalnya dia suka atau mempunyai pacar. Ini umur-umur sekarang ini sudah mulai mempunyai kepedulian serta perhatian pada keluarga, teman, dan lawan jenis tadi. Perubahan suasana hati, ini sudah mulai ada perubahan. Kemudian perkembangan emosional pada usia 14 tahun ini masih tergolong naik turun. Biasanya itu kadang emosionalnya naik, kemudian kadang-kadang turun. Suasana hatinya pun akan berubah-ubah ya, dikala orang tuanya kadang-kala kewalahan menghadapi anak-anak seusia sekarang ini. Di usia ini Anda juga perlu mulai memberikan edukasi seks karena anak mulai memiliki ketertarikan dengan lawan jenis. Ya, umur 14 tahun ini orang tua harus lebih memberikan pendidikan tentang seks secara dini ya. Maksudnya ketertarikan dengan lawan jenis itu mungkin ada yang membolehkan pacaran, cuman harus ada batasan-batasannya. Nah, kan di televisi sudah sering kita mendengar anak 14 tahun yang sudah hamil, kemudian yang pelecehan seksual. Nah, itu sekitar umur-umur sekarang atau sekitar 14 tahun. Selain itu, di sini pula anak akan mulai melakukan hal-hal yang berisiko sehingga Anda wajib mengajaknya berdiskusi. Ya, biasanya anak-anak sekarang yang umur 14 tahun itu ada hal-hal yang mudah dia coba, padahal akibatnya itu sangat luar biasa. Simpati, empati, dan mulai terpupuk walau ada kalanya yang mempunyai sudut pandang berbeda. Ini perkembangan emosionalnya ya. Perkembangan sosialnya sudah disinggung sedikit di atas. Pasti ini mempunyai ikatan tersendiri dengan teman sebaya, bahkan teman terdekatnya. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan terutama ketika yang mempunyai kesukaan yang sama ya. Biasanya tuh ada teman atau sahabat yang dia misalnya bersahabat 2 orang gitu ya, dia suka dengan warna pink misalnya, perempuan, dia akan mempunyai hal yang sama juga, kesukaan yang sama, hobi yang sama. Mungkin hubungan orang tua dan anak akan bergeser karena ini, karena dia terlalu dekat dengan akrab dan kawannya itu, dia kedekatan dengan orang tuanya akan kurang. Kemudian kita lanjut ke perkembangan psikologi remaja usia 18 tahun. Ini sekitar kelas 3 SMA ya. Nanti kalau kalian kelas 3 SMK akan merasakan hal ini. Berikut perkembangannya semakin membuka diri, memperluas pertemanan, sudah memikirkan masa depan, mandiri, dan membuat keputusan diri sendiri, mulai tertarik serius dalam hubungan lawan jenis ya. Kelas 3 SMK biasanya sudah memiliki dan ingin memiliki masa depan, misalnya mau kemana dia setelah lulus ini, apakah bekerja, menikah, atau dia mau kuliah. Ini biasanya sudah memikirkan masa depan. Kemudian untuk satu hubungan dengan lawan jenis pun sudah mulai ada keseriusan, karena 18 tahun ini sudah bisa dibilang dengan awal dari dewasa ya. Sebagai orang tua perlu memahami apa setiap anak mempunyai tahapan perkembangan masing-masing. Begitu juga dengan emosionalnya, 18 tahun ini juga tidak sama ya yang seperti 17 tahun. Perkembangan sosialnya kalau umur 18 tahun ini kadang suka menghabiskan waktu bersama pacar ketimbang dengan orang tua atau keluarga. Ini sudah terlihat di umur 18 tahun.
Nah, itu baik kita bahas masalah penyebab remaja mulai memberontak itu. Beberapa penyebabnya salah satu seperti ini: merasa tidak aman di rumah, masalah di sekolah atau lingkungan pergaulan, merasa tidak dihargai, kemudian tidak bijak menggunakan sosmed. Ya, biasanya anak-anak yang memberontak di rumah itu ini biasanya tidak aman di rumah. Mungkin dia merasa kekerasan atau orang tua yang terlalu otoriter ya, terlalu yang selalu memarahi, kemudian terlalu sering orang tuanya sibuk, jadi tidak nyaman di rumah itu, dia mencari kesibukan di luar. Masalah di sekolah atau lingkungan pergaulan. Nah, di sekolah kadang-kadang kalian pernah merasa ya, mungkin dibully atau dikata-katain atau membolos mencari ruang yang lebih nyaman, itu biasanya terjadi di sini. Maka akan ada yang namanya penyebab remaja mulai memberontak ya. Bila terjadi bully di sekolah, tidak ada sosok yang bisa membantunya, anak mungkin memilih untuk kabur ya. Dengan membolos ya, biasanya dia kabur untuk dari kelas. Merasa tidak dihargai ya. Dalam kasus ini, anak merasa tidak mendapat cukup perhatian dari orang tua, juga mungkin menguji kasih sayang orang tua dengan cara memberontak. Dan orang tua yang sibuk, kadangkala anak itu kurang jadi perhatian ya. Dia mencari kenyamanan selain di rumah, dia akan merasa tidak diperhatikan, dia akan keluar dari rumah itu dan mencari tempat yang nyaman, mungkin di tempat teman, tempat kosannya, atau cari hiburan-hiburan di luar. Karena kala ada yang negatif dan positif. Ini biasa anak-anak yang suka memberontak ya. Tidak bijak menggunakan sosmed. Nah, ini ya yang sering terjadi sekarang ini ya, tidak bijak menggunakan sosmed ini. Ada kalanya ada masalah sedikit bikin status, ini kadang-kala bisa mengundang masalah baru. Sebenarnya kalau memang ada masalah, kalau bisa diselesaikan, tidak usah harus diposting di sosial media. Sosial media tempat bagi sebagian besar remaja untuk mengekspresikan diri mereka melalui foto, kata-kata biasanya ya, kemudian berupa jepret-jepret. Kalau hal yang dalam hal yang positif bagus ya, jepretan foto, mungkin dia pemandangan alam itu bagus. Kalau memang dia berkreasi dengan foto tadi ya, itu akan menjadikan hal yang positif. Kemudian biasanya ingin mendapatkan feedback berupa like dan komentar. Dia akan merasa nyaman dan bangga bila mendapatkan like yang banyak. Biasanya bila tidak bijak menggunakan sosial media, dia akan merasa memberontak. Nah, ini tadi perkembangan remaja yang telah kita bahas. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti wapri ibu ya. Ini materi ini nanti bisa ibu share. Silahkan kalian tanyakan mana yang menurut kalian yang tidak dipahami. Baik, ibu rasa untuk hari ini cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.